Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Gintani Sutama. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah toksikologi lingkungan dengan toksikan formaldehida. Jadi yang pertama saya jelaskan adalah description of the toxican. Jadi formaldehid itu merupakan suatu cairan yang tidak berwarna, berbau menusuk, dengan berat molekul 30,03 gram per mol, titik didih dan titik cair 96 derajat Celcius dan minus 15 derajat Celcius, berat jenisnya 1,08 gram per mililiter. Pada umumnya, formaldehid terbentuk akibat dari reaksi oksidasi katalitik pada metanol. Oleh sebab itu, formaldehid bisa dihasilkan dari pembakaran bahan yang mengandung karbon dan terkandung dalam asap pada kebakaran hutan, knalpot mobil, dan asap tembakau. Formaldehid merupakan bentuk aldehid yang paling sederhana, di mana dia bersifat mudah terbakar, berbau tajam, tidak berwarna, dan mudah dipolimerisasi pada suhu ruang. Dia juga bersifat larut di dalam air, aseton, benzen, dietil eter, kloroform, dan etanol. Formaldehid dapat dalam bentuk gas, larutan, dan padatan. Biasanya yang dijual di pasaran menggunakan merek dagang formalin atau formol. Dalam air, formaldehid mengalami polimerisasi, tetapi sangat sedikit yang berada dalam bentuk monomer CH2O. Ini merupakan hazard statement dari formaldehid. Jadi, formaldehid itu memiliki sinyal bahaya, sehingga dia akan mengakibatkan racun bagi tubuh manusia. Hazard statement-nya antara lain, cairan dan uap yang sangat mudah menyala, beracun jika tertelan, beracun jika kontak dengan kulit, beracun jika terhirup, diduga menyebabkan kerusakan genetik, menyebabkan kanker, dan menyebabkan kerusakan organ yaitu pada mata. Jadi dia akan sangat berbahaya bila tertelan dan akibat yang ditimbulkan dapat berupa bahaya kanker pada manusia. Efek pada kesehatan manusia secara langsung dapat terlihat seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berat, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut, dan pusing. Formaldehid dapat digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri, sehingga sering digunakan sebagai desinfektan dan juga sebagai bahan pengawet. Sebagai desinfektan, formaldehid dimanfaatkan untuk membersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian. Formaldehid dipakai sebagai pengawet dalam vaksinasi. Dalam bidang medis, larutan formaldehid dipakai untuk mengeringkan kulit, misalnya untuk mengangkat kutil, dan sering dipakai dalam membalsem untuk mematikan bakteri dan mengawetkan bangkai. Ini merupakan rute pemaparan dan reseptornya. Jadi, ditinjau dari perjalanan toksisitas formaldehid atau toksikokinetik terdapat 4 tahap, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama adalah absorpsi. Formaldehid dapat diabsorpsi ke dalam tubuh melalui inhalasi, ingesti, kulit, dan mata. Paparan formaldehid di dalam tubuh akan dimetabolisme dengan cepat, baik secara inhalasi maupun ingesti. Namun, sedikit lambat bila melalui paparan kulit maupun mata. Yang kedua, distribusi. Setelah diabsorpsi, formaldehid didistribusikan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh kecuali cairan lemak dan tulang. Yang ketiga adalah metabolisme. Formaldehid yang memiliki waktu paruh itu sangat cepat, yaitu sekitar 1,5 menit. Setelah diserap dalam tubuh, akan dimetabolisme menjadi asam format dihepar dan eritrosit melalui reaksi yang dikatalis oleh enzim formaldehid dehidrogenase. Asam format kemudian dimetabolisme lebih lanjut menjadi 10 formil THF dengan bantuan enzim formil tetrahidrofolat sintase dan tetrahidrofolat. Nah, lalu 10 formil THF ini akan diubah menjadi karbon dioksida dan air oleh enzim formil THF dehidrogenase. Asam format tidak dapat disimpan dalam tubuh, sehingga dia akan diekskresikan melalui urin sebagai asam format atau sebagai karbon dioksida melalui sistem respirasi. Lalu yang terakhir adalah ekskresi. Asam format dalam batas normal sekitar 2,5 ppm atau 2,5 mg per liter bisa dioksidasi menjadi hidrogen dan format yang nantinya dieskresi oleh urin, keringat, dan feses. Asam format berlebih akan dipecah menjadi H2O dan CO2, kemudian akan dieskresi melalui urin 10%, feses 1%, dan melalui CO2 40%. Ini merupakan mekanisme toksisitas formaldehid. Jadi, metabolisme formaldehid menjadi asam format dibantu oleh enzim formaldehid dehidrogenase. Enzim ini merupakan enzim metabolik utama dalam metabolisme formaldehid. Formaldehid yang berasal dari dalam atau luar tubuh yang masuk ke jalur metabolisme enzim ini akan dieliminasi dari tubuh dan membentuk asam format dan karbon dioksida. Setelah masuk ke dalam tubuh, formaldehid itu akan dimetabolisme
oleh enzim formaldehid dehidrogenase pada hepar. Di tubuh manusia, formaldehid itu secara cepat akan diubah menjadi asam format, sehingga kadarnya itu tidak akan terdeteksi di dalam darah. Sedangkan untuk asam format sendiri, dia di metabolismenya lebih lambat, akibatnya dia akan terakumulasi di dalam darah. Waktu paruh formaldehid dalam tubuh itu cepat sekitar 1,5 menit, dan waktu paruh asam format itu sekitar 90 menit. Di dalam sel, asam format dapat menghambat aktivitas sitokrom oksidase. Nah, ini merupakan suatu enzim yang berperan pada rantai transport elektron terminal di mitokondria dan kompleks protein integral pada membran dalam mitokondria. Penghambatan aktivitas sitokrom oksidase ini akan mengakibatkan penurunan sintesis adenosin trifosfat atau ATP dan akan memicu terjadinya hipoksia histotoksik. Hipoksia histotoksik ini dapat berakibat terganggunya pernafasan secara aerob yang membuat oksigen di jaringan menjadi berkurang. Nah, kekurangan oksigen ini dapat dikompensasi dengan adanya pernapasan secara anaerob untuk menghasilkan ATP dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi sel yang ada di dalam tubuh. Pada metabolisme anaerob akan terjadi proses glikolisis yang mana akan menghasilkan laktat. Kadar asam format yang tinggi di dalam tubuh dapat secara cepat mengakibatkan nekrosis sel-sel hati, ginjal, jantung, dan otak. Penyebab kematian sel tersebut paling sering dikarenakan oleh hipoksia jaringan. Kematian sel yang terakumulasi akan mengakibatkan kegagalan fungsi organ yang ada di dalam tubuh. Nah, ini merupakan waktu paruh formaldehid. Itu ada akut, intermediate, dan kronik. Untuk akut sendiri, masanya kurang dari 14 hari. Untuk intermediate, masanya antara 15 hingga 364 hari. Untuk kronik sendiri, dia masa paparannya lebih dari 365 hari. Lalu, akumulasi pada ginjal dan hati 10 hingga 100 kali konsentrasi pada jaringan yang lain, sehingga akan mengakibatkan disfungsi atau kegagalan pada ginjal dan hati. Menurut International Program on Chemical Safety atau IPCS, batas toleransi formaldehid pada tubuh dalam bentuk air yaitu sekitar 0,1 mg per liter atau 0,2 mg per hari, sedangkan dalam bentuk makanan per orang dewasa adalah 1,5 hingga 14 mg per hari. Untuk dosis letal formaldehid per oral pada manusia adalah 1 hingga 2 ounces. Untuk sumber lain juga mengatakan bahwa dosis letal untuk formaldehid per oral adalah 60 hingga 90 ml formaldehid atau setara dengan 317 hingga 475 mg per kilogram formaldehid. Jika melebihi batas, maka akan terjadi keracunan formaldehid, sehingga akan ada banyak formaldehid yang tertimbun di dalam hati dan ginjal, sehingga akan mengakibatkan disfungsi atau kegagalan ginjal dan hati. Nah, berikut ini merupakan gejala umum keracunan formaldehid. Ada gejala akut dan gejala kronis. Untuk gejala akut sendiri dapat menyebabkan iritasi saluran nafas, luka bakar, iritasi mata, dan dapat menyebabkan mata berair, lalu iritasi saluran secara berat. Untuk gejala kronis dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, eksim, kerusakan mata, iritasi saluran cerna, muntah, dan pusing. Apa sih efek formaldehid terhadap kesehatan? Jadi efeknya yaitu pada hati atau hepar, dia akan menghambat aktivitas enzim. Untuk paru-paru, dia akan mengakibatkan edema pulmoneri atau pneumonia. Pada otak dan sistem saraf pusat atau SSP, mengakibatkan gangguan tidur, cepat marah, keseimbangan terganggu, kehilangan konsentrasi, dan daya ingat berkurang. Kemudian pada ginjal akan mengakibatkan kerusakan ginjal, pada mata mengakibatkan kerusakan pada lensa mata, dan pada sistem reproduksi akan mengakibatkan gangguan head dan kemandulan pada wanita. Ini merupakan pertolongan pertama jika terjadi keracunan formaldehid. Jika terhirup, segera pindahkan korban dari tempat paparan ke tempat yang berudara lebih segar. Jika terjadi kesulitan bernapas, dapat diberikan oksigen, segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika terkena kulit, segera siram kulit dengan banyak air sekurangnya selama 15 menit, dapat digunakan air dingin, tutup kulit yang teriritasi dengan emulien, lalu lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi, cuci pakaian sebelum digunakan kembali, bersihkan sepatu sebelum digunakan kembali, dan segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika terkena mata, lepaskan lensa kontak jika masih menggunakannya, lalu segera cuci mata dengan air yang banyak atau dengan larutan garam normal NaCl 0,9% selama 15 hingga 20 menit, atau sekurangnya 1 liter untuk setiap mata dengan sesekali membuka kelopak mata atas dan bawah sampai dipastikan tidak ada lagi bahan kimia yang tertinggal, lalu segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika tertelan, jangan lakukan induksi muntah kecuali ada instruksi dari petugas kesehatan.
Jangan berikan apapun melalui mulut pada korban yang tidak sadarkan diri. Segera longgarkan pakaian yang melekat ketat seperti kerah baju, ikat pinggang, atau dasi. Lalu bersihkan mulut menggunakan air bersih. Segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Untuk antidotumnya, yang pertama, jika tertelan larutan yang mengandung metanol, maka perlu dilakukan evaluasi dan pengobatan menggunakan etanol dan asam folat seperti pada keracunan metanol. Yang kedua, keracunan format yang disebabkan formaldehid tunggal harus diobati dengan asam folat, karena dengan menggunakan etanol itu tidak akan efektif. Nah, ini merupakan handling atau penanganan jika terjadi tumpahan, kebocoran, dan kebakaran. Segera hentikan tumpahan jika dapat dilakukan tanpa adanya resiko, lalu bisa mengurangi uap dengan penyemprotan air. Jika terjadi tumpahan sedikit, maka dapat diserap dengan pasir atau bahan lain yang tidak mudah terbakar. Lalu kumpulkan tumpahan dalam suatu wadah yang tertutup yang sesuai untuk pembuangan selanjutnya, lalu pindahkan ke tempat yang lebih aman. Jika terjadi tumpahan yang banyak, maka bendung atau sekat tumpahan untuk pembuangan selanjutnya. Lalu jauhkan dari sumber nyala, isolasi daerah bahaya, dan tanda dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Lalu tindakan penanggulangan kebakaran. Media pemadamnya yaitu berupa apar. Jika terjadi kebakaran kecil, maka dapat menggunakan bahan kimia yang kering, karbon dioksida, air, busa biasa, dan busa yang tahan alkohol. Jika terjadi kebakaran besar, maka dapat menggunakan busa biasa atau penyemprotan dengan butiran air halus. Lalu tindakan pemadaman api. Pindahkan wadah dari area kebakaran jika dapat dilakukan tanpa adanya risiko. Hindari penyebaran tumpahan dengan aliran air yang bertekanan. Lalu bendung tumpahan untuk pembuangan lebih lanjut. Gunakan alat pemadam api yang sesuai. Hindarkan menghirup bahan atau produk hasil pembakaran. Lalu berdirilah pada tempat yang lebih rendah dan berlawanan dengan arah angin. Untuk resiko khusus sendiri, jika terjadi bahaya kebakaran sedang, maka dia akan dapat membentuk campuran dengan udara yang mudah meledak pada sekitar titik nyala. Lalu peralatan pelindung khusus untuk kebakaran, dan jangan ada di area berbahaya tanpa adanya pakaian pelindung yang tahan kimia dan peralatan pelindung pernafasan yang sesuai. Untuk menghindari kontak dengan kulit, maka dapat menjaga jarak aman dan gunakan pakaian pelindung yang cocok. Ini merupakan salah satu info kasus terjadinya keracunan formaldehid. Jadi ada puluhan warga Sekayu dilarikan ke rumah sakit karena dugaan keracunan mie basah berformalin. Kejadiannya pada Jumat 10 Mei tahun 2019. Untuk ringkasan ceritanya, yaitu puluhan warga kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Sekayu lantaran diduga telah mengalami keracunan akibat telah mengkonsumsi mie basah pada Jumat 10 Mei tahun 2019. Para warga yang keracunan yaitu mengalami muntah-muntah serta kepala pusing dan langsung menjalani perawatan tim medis rumah sakit. Yosep ini merupakan salah satu warga yang mengalami keracunan. Jadi sebelum keracunan, istrinya itu sempat mengkonsumsi mie basah yang dibeli di pasar tradisional di kota Sekayu bersama dengan anggota keluarga yang lain. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, Dr. Asmi, dia tuh mengungkapkan mereka telah menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap puluhan pasien yang diduga mengalami keracunan mie basah. Menurut beliau, mereka sebelumnya telah menemukan adanya dugaan penggunaan formalin dalam mie basah yang dijual di pasar tersebut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai toksikan formaldehid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.